berlebihan itu ucapan hidup Jokowi. Sementara poster-poster di hampir semua kota besar di Jawa itu tulisannya belum dihapus, yaitu adili Jokowi. Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, Bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Berarti dia mau bekerja untuk Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezeki selalu diberi kelancaran. Teriakan menggelegar hidup Jokowi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato di HUT Gerindra tampaknya benar-benar berdampak sangat besar kepada para pembenci. Memang ya, membenci seseorang itu malah bikin sulit dan bikin penyakit teman-teman. Baru saja ucapan hidup Jokowi sudah bikin mereka nyesek ulu hati. Bagaimana dengan Bapak Jokowi yang selalu mereka caci maki setiap hari? Apakah beliau balik menghakimi? Apakah beliau pernah berkoar di televisi sebagai bentuk membela diri? Tidak akan pernah. Perlawanan beliau dilakukan dengan cara terhormat dan berserah kepada waktu, seperti yang pernah beliau ucapkan. Nah, kali ini Rocky Gerung beserta dua barisan sakit hati lainnya speak up menanggapi ucapan dari Presiden Prabowo yang menyerukan hidup Jokowi. Mereka kompak menilai bahwa Presiden terlalu berlebihan memperlakukan Bapak Jokowi. Seperti biasa, para pendukung Jokowi pun sigap melakukan perlawanan dengan argumen mereka masing-masing. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Harusnya lebih memperhatikan orang bilang, kenapa nggak bilang hidup rakyat atau hidup masa depan itu. Jadi terlihat bahwa ada peristiwa yang bisa kita intip dari luar. Ada kegelisahan pada Presiden Prabowo untuk tidak menyebutkan, kalau tidak menyebutkan Jokowi, karena Jokowi memang hadir di situ. Jadi mungkin ada semacam kesepakatan supaya Pak Jokowi itu dibungkus dulu untuk menghindari berbagai macam kritik netizen yang diarahkan pada Jokowi hari-hari ini. Jadi kelihatannya balancing itu yang dia sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tetapi publik tetap menganggap bahwa kelihatannya ada yang kurang well established itu, kurang terduduk dengan baik itu, karena berlebihan itu ucapan hidup Jokowi. Sementara poster-poster di hampir semua kota besar di Jawa itu tulisannya belum dihapus, yaitu adili Jokowi. Begini ya, kalau ukuran pemimpin itu, keberhasilan pemimpin diukur dari segi apakah pemimpin itu bisa membuat rakyat sejahtera, aman, damai, sentosa, adil, makmur, lahir batin, maka tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang dianggap berhasil. Karena kemiskinan ada pada setiap zaman, karena kebodohan ada pada setiap zaman. Di zaman Pak Harto ada banyak orang miskin, di zaman Bung Karno banyak orang miskin, di zaman Gus Dur banyak orang miskin, di zaman Pak SBY banyak orang miskin, di zaman Pak Jokowi banyak orang miskin. Begitu juga di zaman Pak Harto banyak orang bodoh, di zaman Pak Karno banyak orang bodoh, di zaman Pak SBY banyak orang bodoh, di zaman Gus Dur sekalipun orang yang sangat cerdas masih banyak orang bodoh. Jadi kalau ukuran keberhasilan daripada presiden itu adalah menghilangkan kebodohan dan kemiskinan, maka tidak ada satupun presiden Indonesia yang akan dianggap berhasil. Artinya semuanya itu gagal. Tapi yang saya sayangkan dari orang-orang seperti Rocky Gerung ini, orang ini tidak mau move on dari sosok Jokowi. Semua kesalahan ditimpakan Jokowi tanpa ada keinginan untuk menyalahkan pihak-pihak yang lain seperti Pak Prabowo, SBY dan lain sebagainya. Pokoknya kesalahan hanya ada pada Jokowi, meskipun kesalahan itu ada pada setiap presiden. Padahal kalau Rocky Gerung mau, Rocky Gerung bisa kok mengatakan bahwa Prabowo gagal mengatasi persoalan yang diwarisi oleh Jokowi. Tetapi kan itu tidak pernah dilakukan. Dan ini yang sangat saya sesali. Di pemerintahan Pak Prabowo sekalipun yang disalahkan itu adalah Jokowi. Akhirnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini mereduksi persoalan bangsa ini hanya pada persoalan Jokowi, bukan persoalan Prabowo, bukan persoalan SBY, bukan persoalan Megawati dan lain sebagainya. Hanya ada satu persoalan, yaitu persoalan Jokowi. Itu bagi saya yang agak menjengkelkan dari cara berpikirnya Rocky Gerung.
Ya ampun, kalau para pesakit hati permanen ya, karena teriakan Prabowo sebutkan hidup Jokowi itu di komen kemana-mana. Pan sebenarnya simpel, termasuk kau Rocky Gerung ya. Pakai ini kau, gelar kau saja pengawan kau profesor doktor. Itu bahasa politiknya sebenarnya. Ketika banyak orang teriak tangkap Jokowi, tangkap, apa salah ketika dalam isi pidato Prabowo itu sebenarnya tujuannya ke sana. Kalian-kalian yang tidak setuju dengan Jokowi yang selalu menebar kebencian, bagus diam aja ya, diam aja karena kalian udah kalah kok. Ya, apalagi orang-orang yang mengimpor bala wisana, ya, pemalsu agama, pemalsu nasab, pemalsu kuburan, tapi kamu tetap menyembah dia gitu. Ini dia. Jadi seperti kau Rocky Gerung, apa tunggu ditangkap kau baru diam mulut kau aja. Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Saya setuju Mas, harusnya Bapak Prabowo itu bukan teriakan hidup Jokowi, tapi hidup Anies. Anies kan rakyat. Pasti gak akan Coba komplain kalau ya misalkan Bapak kalau Prabowo diserukan Anies. teriakannya Anies bukan Jokowi, pasti tidak ada komentar dari mas-mas ini. Pasti tidak ada yang kebakaran jenggot. Mas, coba lain kali bedakanlah acara pemerintahan dan acara partai. Bapak Prabowo itu sedang berpidato di acara hari ulang tahun Partai Gerindra. Jadi jangan dikit-dikit dibenturin dengan rakyat. Si Mas tahu nggak acara partai? Jadi yang dibahas itu adalah kepentingan partai. Karena Bapak Prabowo di hari itu berbicara sebagai ketua partai. Sama halnya seperti kemarin si Partai Merah nih menyelenggarakan hari jadinya. Ya kan tidak semuanya membahas tentang kemaslahatan masyarakat. Ya kebanyakan kan membahas tentang perkembangan partai politik. Arah politik ke depan seperti apa. Bahkan ada beberapa pidatonya yang nyenggol-nyenggol Jokowi. Si Mas diam aja nih. Kalau misalkan nyenggol Jokowi ya didiemin. Tapi kalau misalkan muji-muji Jokowi baru teriak-teriak seperti ini. Iya kan? Kalau kata Jokowi mah dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Iya kan? Saya kira beliau mau meneriakkan hidup rakyat Indonesia, maju Indonesia, NKRI harga mati. Itu baru hebat. Kalau bilang hidup Jokowi, berarti dia mau bekerja untuk Jokowi. Dia presidennya Jokowi apa ya? Atau masih berada di bawah bayang-bayangnya? Ini yang disebut Pak SBY kemarin adalah adanya matahari kembar. Agar kamu tahu bahwa euforia yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu hidup Jokowi, agar mereka-mereka yang mau memecah belah, mereka-mereka yang mau memisahkan Pak Prabowo dari Pak Jokowi melihat bahwa hal yang mereka lakukan tidak akan pernah terjadi. Dan satu yang kamu harus tahu, tidak usah kamu ragukan apa dan bagaimana cinta Pak Prabowo Gibran kepada rakyat Indonesia. Kamu pasti tidak memilih Pak Prabowo dan kamu juga sangat-sangat membenci Pak Jokowi. Tidak ada guna, bro.
tanggal 15 ini sepertinya PDI Perjuangan, Anies Baswedan, dan juga para buzzer-buzzernya ya meradang. Gimana enggak ya, tanggal 15 ini adalah momentum yang sangat indah di saat Bapak Prabowo, Bapak Jokowi ya saling memuji ya, saling memberikan support seperti Apresiasi. itu. Bahkan Bapak Jokowi adalah salah satu ya mantan Presiden RI yang diberikan waktu dan tempatnya untuk berpidato dan berbicara. Ngomong-ngomong, Presiden kelima kok nggak hadir? udahlah, oke. Intinya Umroh, gini ya, Mas. jangan panas melihat kondisi saat ini yang begitu hangatnya seorang Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Ya, tamu undangan itu sangat sumringah bahagia. Oke, jadi gini ya, para buzzer banteng, para buzzer onta gitu ya, kalian ternak banteng, ternak onta, udahlah ya. Ini tuh sebagian besar masyarakat Indonesia, elit politik yang ada di negara kita itu udah adem ayem, seneng ya. Kalau kalian masih begini-begini saja, begitu-begitu saja ya, adanya iri dengki ya, suka fitnah, suka omon-omon, tolong periksakan kejiwaan kalian. Oke? Kasihan. Wow. Iya, tidak ada yang salah dengan seruan hidup Jokowi itu sebagai tanda apresiasi kepada beliau yang sudah mengabdikan diri selama 10 tahun untuk negeri kan teman-teman ya. Bapak Prabowo juga orang yang tahu diri gitu loh, bahwasanya tanpa dukungan Bapak Jokowi maka cita-citanya pun belum tentu berhasil menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia kan. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah HUT partai, acara partai bukan acara kepresidenan ya. Jadi ini hal yang wajar-wajar saja jika Bapak Prabowo memperlakukan istimewa Bapak Jokowi sebagai tamu dan sebagai presiden pendahulunya di acara HUT ini ya. Tapi ya namanya juga pembenci kan, tetap aja di mata mereka salah ya. Coba kalau Pak Anies Baswedan misalkan yang disebut di sana, hidup Pak Anies, komplain nggak mereka ini kira-kira? Nah mungkin sekian teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sehat selalu, lancar rezeki, sampai jumpa lagi di next video.